inilah yang membuat buku ini sangat istimewa karena tiba-tiba memberikan kesadaran kepada kita bahwa luar biasa. Ibadah ini diperintahkan untuk kita sebagai bukti keimanan, tetapi justru memberikan benefit langsung kepada kita. Dan bukan hanya sholat, ibadah yang lain pun seperti itu. Bagaimana ibadah zakat, bagaimana ibadah haji, bagaimana puasa, itu semuanya memberikan efek langsung baik secara spiritual, juga secara fisik, dan juga secara sosial. Jadi sahabat sekalian, buku ini sangat saya rekomendasikan kepada kita semua. Begitu Anda selesai membaca buku ini, kemungkinan besar ketika apa yang Anda baca itu sama penangkapan Anda dengan saya, maka kira-kira kita akan menjalankan semua ketaatan kepada Allah itu dengan sukacita, dengan rasa bahagia. Bahkan boleh jadi Anda malah akan ketagihan untuk beribadah karena semua dampak-dampak ibadah itu Anda rasakan secara langsung. Luar biasa buku ini. Menurut saya buku ini diminati. Dan kita mungkin memiliki pengetahuan yang sama dicari. Kita mungkin memiliki pengetahuan berada dalam lingkungan yang orang lain. Selanjutnya sahabat sekalian, saya akan memberikan gambaran 5 buku pada bidang spiritualitas yang sangat kami rekomendasikan. Sahabat sekalian, mengapa spiritualitas ini penting? Karena di era ketidakpastian, di masa ketidakpastian, di masa pandemi dan krisis saat ini, salah satu yang menjadi pegangan hidup kita itu adalah spiritualitas kita. Dan karena itu, kami akan memberikan 5 buku recommended yang perlu kita baca untuk menunjang kekuatan spiritual kita menghadapi tahun 2021. Buku yang pertama sahabat sekalian, buku yang ditulis oleh Anies Mata yang berjudul 8 Mata Air Kecemerlangan. Buku ini bukan buku baru, tetapi menurut saya, buku ini justru memberikan perspektif bagaimana agama menjadi sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, membantu kita dalam menghadapi kehidupan kita. Terutama buku ini akan membantu kita untuk memperjelas visi hidup kita di dunia. Bahwa manusia ini tidak diciptakan secara main-main oleh Tuhan atau secara sia-sia, atau kita tiba-tiba diciptakan dan kemudian dibiarkan begitu saja. Ternyata tidak. Ketika kita diciptakan manusia ini, kita telah diberikan sekaligus misi oleh pencipta kita. Bahwa Anda diciptakan bukan untuk hidup begitu saja, dan sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan yang lain, kita ini berbeda. Karena itu kita diciptakan sebagai sebaik-baik ciptaan. Dan karena itulah sahabat sekalian kita perlu untuk mengetahui tujuan penciptaan kita. Dan di dalam buku ini sahabat sekalian, Pak Anies Mata berhasil memberikan sebuah gambaran yang kuat bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini berbasis mission. Jadi kita ini harus memiliki kesadaran bahwa kita ini hidup memiliki misi. Dan dengan misi inilah kemudian yang akan menjadi goals yang ingin kita capai, dan juga inilah yang akan dievaluasi dari kualitas hidup kita. Nah sahabat sekalian, 8 mata air kecemerlangan ini adalah 8 kekuatan yang harus kita bangun di dalam diri kita untuk mampu mencapai misi yang telah ditetapkan oleh Tuhan tersebut. Dan menurut saya, buku ini jangan khawatir, buku ini sangat ringan sebagaimana tulisan-tulisan Pak Anies yang lainnya, dan enak dipunya. Bahkan sebenarnya cukup sederhana karena buku ini sebenarnya merupakan bentuk modul dari model pelatihan yang beliau kembangkan. Nah, ini yang pertama sahabat sekalian. Mudah-mudahan buku ini mudah untuk kita dapatkan ya. Saya terakhir mendapatkan cetakannya tahun 2004 yang lalu, dan memang sudah cukup lama, tapi mudah-mudahan ini masih tersedia di pasaran. Buku yang kedua yang saya rekomendasikan sahabat sekalian adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Faris, yaitu Muslim Produktif atau Produktif Muslim. Nah, kenapa sih buku ini menjadi sangat penting untuk kita baca? Sahabat sekalian, salah satu kelebihan buku ini menurut saya adalah karena Muhammad Faris mampu membawa kita menyadari bahwa semua ibadah yang kita lakukan, semua ibadah yang diperintahkan dan kita lakukan, pada dasarnya adalah sesuatu yang memberikan benefit langsung kepada kita dan pada dasarnya tidak memberikan manfaat kepada Tuhan. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah perintah, sebagai sebuah taklif, sebuah pembebanan kepada kita.
Tetapi buku ini berhasil membongkar justru semua perintah-perintah dalam bentuk ibadah itu adalah memberikan benefit langsung kepada kita. Benefit keuntungan langsung kepada kita. Misalnya ibadah sholat. Muhammad Faris kemudian berhasil memberikan sebuah penggambaran melalui riset-riset yang banyak diungkapkan di dalam buku ini. Bagaimana manfaat sholat itu langsung bermanfaat kepada kita dalam 3 aspek. Yaitu energi spiritual, membangun energi fisik, dan juga membangun energi sosial. Jadi dari sisi sholat misalnya sebagai contoh. Dari sisi energi spiritual, sholat adalah ibadah yang paling dekat atau komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi secara spiritual orang yang rutin dengan ibadah sholatnya dengan benar, memaknainya dengan benar, harusnya merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta, dan ini membuat kita bisa menghadapi kehidupan kita ini jauh lebih optimis. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Begitu sholat ini diriset dari sisi gerakan-gerakan fisik, ternyata sebagian besar, bahkan kita bisa mengatakan semua gerakan sholat itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang asal gerakannya seperti itu, tapi memberikan manfaat fisik dan menumbuhkan energi fisik secara langsung kepada kita. Mulai dari ketika kita takbir, kemudian bersedekap, kemudian ruku, kemudian sujud, semuanya itu telah diriset oleh para ahli, sahabat-sahabat sekalian, dan hasil penelitiannya luar biasa. Ajaib seluruh gerakan-gerakan sholat itu karena ternyata memberikan dampak langsung pada kesehatan kita, gitu. Dan inilah yang membuat buku ini sangat istimewa karena tiba-tiba memberikan kesadaran kepada kita bahwa luar biasa. Ibadah ini diperintahkan untuk kita sebagai bukti keimanan, tetapi justru memberikan benefit langsung kepada kita. Dan bukan hanya sholat, ibadah yang lain pun seperti itu. Bagaimana ibadah zakat, bagaimana ibadah haji, bagaimana puasa, itu semuanya memberikan efek langsung baik secara spiritual, juga secara fisik, dan juga secara sosial. Jadi sahabat sekalian, buku ini sangat saya rekomendasikan kepada kita semua. Begitu Anda selesai membaca buku ini, kemungkinan besar ketika apa yang Anda baca itu sama penangkapan Anda dengan saya, maka kira-kira kita akan menjalankan semua ketaatan kepada Allah itu dengan sukacita, dengan rasa bahagia. Bahkan boleh jadi Anda malah akan ketagihan untuk beribadah karena semua dampak-dampak ibadah itu Anda rasakan secara langsung. Inilah buku Muslim Produktif Muhammad Faris. Buku ketiga sahabat sekalian yang saya rekomendasikan kepada kita adalah buku yang ditulis oleh Amru Khalid, yaitu Semulia Akhlak Nabi. Sahabat sekalian, mengapa buku ini penting untuk kita baca? Ada satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh penulis lain dan menjadi sebuah kelebihan dari Amru Khalid, yaitu cara penulisannya yang sangat motivasional. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca buku-buku agama kaitannya dengan akhlak misalnya, lebih banyak seperti sebuah doktrin, perintah, ancaman gitu ya. Tapi model penulisan dari Amru Khalid berbeda, sangat motivasional dan membuat kita betul-betul mengalir bersama tulisan-tulisannya itu. Nah, inti dari buku ini sahabat sekalian, semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di buku Muhammad Faris benefitnya langsung kepada kita. Di dalam perspektif Amru Khalid, semua ibadah itu outputnya adalah akhlak. Karena itu di dalam Al-Qur'an dan disebutkan banyak sekali ayat oleh Amru Khalid, disebutkanlah semua ibadah-ibadah yang diperintahkan, di dalamnya pasti ada unsur akhlak yang harus ada, gitu. Nah, sahabat sekalian, karena itu semulia akhlak Nabi ini akan membantu kita untuk memahami bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu mestinya berimplikasi langsung kepada akhlak yang menjalankannya. Jadi ketika ada seorang yang taat beribadah tetapi secara akhlak buruk, ini menjadi suatu pertanyaan. Mengapa ada orang yang bisa beribadah tetapi tidak menghasilkan output akhlak yang baik? Dan luar biasanya sahabat sekalian, karena justru semua akhlak yang dijelaskan oleh Amru Khalid di dalam buku ini, itu adalah akhlak-akhlak yang akan membantu tujuan hidup kita sebagai khalifah di muka bumi. Yang dijelaskan pada buku pertama tadi di dalam buku 8 Mata Air Kecemerlangan oleh Pak Anies Mata tadi. Jadi justru akhlak-akhlak, induk-induk akhlak terpuji yang merupakan buah dari ibadah, itulah yang akan membuat kita justru bisa sukses menjadi seorang khalifah di muka bumi. Adil, jujur, sederhana, tawadu, sabar. Inilah yang akan membuat kita menjadi manusia unggul
dalam menjalankan peran kita sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kemudian sahabat sekalian, buku yang keempat yang saya rekomendasikan kepada kita adalah buku yang ditulis oleh Umar bin Abdullah Al-Muqbil yang berjudul 50 Kaidah Kehidupan di dalam Al-Quran. Mengapa buku ini saya rekomendasikan, sahabat sekalian? Dan saya selalu mengulang-ulang membaca buku ini karena memang luar biasa. Buku 50 Kaidah ini adalah 50 prinsip kehidupan yang dikaji oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil ini sebagai pegangan hidup kita. Sederhananya sahabat sekalian, setiap kaidah dari 50 kaidah ini itu adalah prinsip hidup. Itu adalah prinsip hidup. Sehingga ketika Anda menjalani kehidupan ini tanpa prinsip, maka Anda akan terombang-ambing. Dan apa yang ada di sini adalah prinsip-prinsip. Saya melihatnya atau menganggapnya seperti rumus-rumus kehidupan. Misalnya, salah satu prinsip yang dijelaskan dalam buku ini, janganlah mengadakan kebohongan karena setiap orang yang mengadakan kebohongan pasti akan merugi. Ini prinsip hidup yang berlaku secara universal. Siapapun Anda, ketika Anda mengada-adakan kebohongan, Anda berbisnis mengada-adakan kebohongan, Anda berinteraksi sosial mengada-adakan kebohongan, memfitnah orang lain, maka pasti Anda akan merugi. Dan di dalam buku ini dijelaskan beberapa contoh yang membuktikan bahwa orang yang mengada-adakan kebohongan di dalam interaksi sosialnya pasti akan mendapatkan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Pasti Anda akan merugi. Dan di dalam buku ini diceritakanlah beberapa kisah, paling tidak 3 kisah yang menjelaskan kebenaran konsep itu. Dan Anda juga bisa ketika membaca buku ini, Anda akan membanding-bandingkannya dengan hidup Anda. Misalnya, siapapun yang berlaku curang pasti akan mendapatkan balasannya. Itu adalah sebuah kaidah. Entah kecurangan Anda kecil atau besar, Anda akan mendapatkan ganjarannya sebelum diganjar di akhirat. Jadi ketika Anda berlaku curang, menzolimi orang lain, maka Anda pasti akan mendapatkan ganjarannya di dunia. Nah, sahabat sekalian, banyak sekali. Ada 50 kaidah dalam buku ini yang bisa Anda pelajari, dan ketika Anda bisa menerapkannya, Anda betul-betul akan mendapatkan ketenangan hidup yang luar biasa. Itu. Terakhir sahabat sekalian, buku spiritual yang kelima dalam rangka menghadapi tahun penuh gejolak dan juga ketidakpastian krisis di 2021 yang akan datang adalah Amalan Penghilang Susah yang ditulis oleh Mustafa Syekh Ibrahim Haqqi. Sahabat sekalian, buku ini kira-kira bergenre yang hampir mirip dengan buku La Tahzan, Janganlah Bersedih, dan buku ini membahas tentang 4 jenis ibadah yang akan membantu Anda dalam situasi ketika Anda sedang terpuruk, Anda sedang bersedih. Nah, sahabat sekalian, buku ini cukup ringan untuk dibaca karena mengandung kisah-kisah gitu ya, kisah-kisah yang akan menjadi kisah motivasional. Mengapa justru ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang berat, maka jalan pertama yang harus kita lakukan adalah justru lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta dan yang menentukan takdir kita. Dan di dalam buku ini ada ibadah-ibadah, doa-doa yang diajarkan, ritual-ritual yang diajarkan, sehingga kita bisa menyelesaikan semua permasalahan kita dengan penuh optimisme, dengan penuh keyakinan, dan justru kita tidak tergelincir pada hal-hal yang lebih merusak lagi, seperti yang kita saksikan beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana keputusasaan telah membuat orang kemudian mengambil pilihan-pilihan yang sangat merugikan bagi dirinya dan juga orang lain. Nah, sahabat sekalian, inilah review singkat dari 15 buku yang kami rekomendasikan dan sangat perlu untuk Anda baca. Dan kalaupun Anda belum bisa membaca semuanya, Anda bisa menyaksikan reviewnya di channel Bicara Buku ini. Sebagian besarnya sudah kami review, ada beberapa buku yang belum. Nah, sahabat sekalian, menurut kami 15 daftar buku ini adalah buku-buku powerful yang akan sangat membantu kita di dalam menghadapi tahun-tahun mendatang dan juga menghadapi situasi krisis yang ada saat ini. Sahabat sekalian, jangan patah semangat, tetap optimis. 2021 yang akan kita hadapi insya Allah akan mudah-mudahan menjadi tahun yang lebih baik, yang bisa menjadi momentum terbaik kita untuk menciptakan versi terbaik dari diri kita
menjalani misi hidup kita dari Sang Pencipta, dan juga kemudian menjadi tahun-tahun yang menjadi awal dari kebangkitan keterpurukan kita, atau menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dari karir kita yang ada saat ini. Sahabat sekalian, dari kami seperti itu, dan tim Bicara Buku berharap mudah-mudahan kita semua bisa sukses di tahun 2021 yang akan datang. Demikian dari kami, dan jangan lupa Anda bisa mempelajari juga metode membaca efektif yang telah kami kembangkan, yang kami sebut sebagai Smart Reading 4.0. Anda bisa melihat linknya di keterangan di bawah video ini, dan mudah-mudahan itu akan menjawab juga sebuah persoalan bagaimana agar kita bisa meningkatkan kemampuan membaca kita. Meskipun kita perlu membaca banyak buku, tetapi kita bisa membacanya dengan jauh lebih efektif dalam waktu yang singkat dengan pemahaman yang jauh lebih baik. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.